Baik, saya kira persoalan di pemerintahan kita sejak dulu adalah persoalan pengelolaan komunikasi publik. Mereka lupa bahwa segala sesuatu dimulai dengan komunikasi, dilanjutkan dengan komunikasi, dan seterusnya dengan komunikasi. Ini yang tidak terkelola dengan baik. Sehingga apa yang terjadi? Tiba-tiba saja muncul kebijakan, masyarakat tidak tahu. Kita lihat satu kemarin gas 3 kilogram misalnya. Jadi manajemen komunikasi publik pemerintah belum jalan dengan baik. Kemudian tentang raja-raja kecil, menurut saya ini sudah merupakan suatu abudaya. Jadi abudaya itu susah, artinya tidak berbudaya lah menurut saya. Karena mereka kan tidak boleh raja-raja kecil, karena mereka akan melayani masyarakat. Pak Prabowo sudah jelas tegas mengatakan bahwa jangan sampai ada rakyat menangis. Tapi di sisi lain mereka masih mencari anggaran tersebut, baik katakanlah sebagai pejabat di daerah, bupati, gubernur dan lain-lain, maupun pejabat-pejabat publik. Seharusnya mereka berperan sebagai pelayan masyarakat. Nah, kalau kita lihat statusnya, katakanlah kehidupan kesehariannya, baru kemudian di kantor mereka datang dan lain-lain sebagainya. Bukankah perilaku mereka, lambang nonverbalnya adalah raja-raja kecil? Sehingga sangat tepat Pak Prabowo bahwa mengatakan raja-raja kecil. Kalau mau kita lakukan penelitian, mulai dari daerah, bahkan kepala desa, gitu ya, ada itu yang jadi raja-raja kecil. Kenapa? Karena mereka juga bisa saja campaign itu ada biaya. Padahal harusnya kalaupun ada biaya yang dikeluarkan, seharusnya mereka abaikan. Karena ketika kampanye mereka sebagai saya katakan tadi, itu adalah untuk rakyat. Tetapi apa yang terjadi? Mereka hitung biaya yang mereka keluarkan, berapa akan kembali, dan kemudian menjadi raja-raja kecil. Nah, dari segi bagaimana mereka mendapat uang itu, para raja-raja kecil, itu bermain di panggung belakang mereka, Ibu. Jadi mereka itu ada katakanlah itu jadi potensi kebocoran-kebocoran di anggaran begitu ya? Pertemuan mereka di belakang panggung. Jadi para pendukungnya di belakang panggung, kamu kan konkretnya gini, kamu kan udah kita dukung, kami dapat apa dong? Baik. Itu yang terjadi sehingga biaya negara itu menjadi habis atau RAPBD. Baru kemudian yang saya mau sampaikan bahwa harusnya seperti kata Pak Trubus tadi, Baik. Pemda yang sudah punya anggaran, sudah memadai misalnya Jakarta dan juga Kalimantan Timur dan lain-lain sebagainya, tidak harus lagi dibantu oleh negara, pemerintah, termasuk fasilitas jalan nasional. Biarlah diserahkan ke mereka itu. Kecuali memang daerah-daerah yang masih membutuhkan bantuan tersebut seperti di Papua misalnya.